Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Hari ini Kak Gebi ditemani sama Kak Tina. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, kita akan memulainya dengan satu lagu. Lagunya ini tentang burung-burung di pohon puji Tuhan. Ayo Kak Tina. Bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di sorga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Oke adik-adik, yang masih ngantuk-ngantuk sudah bangun pastikan sekarang. Ayo waktunya kita memulai dengan berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ayo kita berdoa. Kakak yang pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi ini kami ingin beribadah di rumah kami masing-masing bersama teman-teman, guru-guru sekolah minggu dan memuji Tuhan. Tuhan berkati kami supaya segala yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Bimbing kami Tuhan agar dari awal hingga akhir hati kami fokus pada Tuhan Yesus dan juga siapkan hati kami dalam menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya lanjut memuji Tuhan dengan lagu kedua. Lagu kedua ini tentang kasih Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik. Kalau langit, adik-adik pernah ukur nggak pakai penggaris gitu? Kira-kira berapa sih tingginya? Ada yang tahu nggak? Kalau Kak Gebi sih nggak tahu, soalnya kelihatannya langit tuh tinggi banget. Sama juga adik-adik, kalau lautan, adik-adik ada yang pernah mengukur nggak? Mungkin bisa ya diukur, tapi kita tahu bahwa lautan itu sebenarnya dalam sekali. Gitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik tahu langit itu tinggi dan lautan itu juga dalam, kasih Tuhan itu melebihi semuanya. Karena Tuhan sayang banget ke adik-adik dan juga kakak dan kita semua. Maka dari itu, ayo kita nyanyikan lagu ini, Setinggi-tingginya Langit. Ayo Kak Tina. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya juga nih untuk pengiring lagu ketiga. Adik-adik pada kangen ke gereja gak sih? Kita udah lama banget ya gak ketemu rame-rame sama temen di gereja gitu ya. Semuanya kebaktian via online. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena Tuhan semua beserta kita. Karena lagu kedua, lagunya sebenarnya tentang datang ke rumah Tuhan. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita kebaktian seperti ini, kita juga tetap memuliakan nama Tuhan. Oke, lagu selanjutnya adalah lagu Datang ke Baitnya. Ayo Katina. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ulangin lagi adik-adik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hai adik-adik, senang sekali ya kita masih bisa bertemu untuk belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, siapa nih yang rajin membaca Alkitab? Wah, adik-adik hebat semua, kakak senang deh. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang menemukan hadiah luar biasa yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun ketika membaca Alkitab. Nama tokoh itu adalah Martin Luther. Bapak Martin Luther ini dilahirkan pada tahun
1483 dalam sebuah keluarga petani di Jerman. Keluarga Luther ini merupakan keluarga yang saleh. Pada suatu hari, ada peristiwa yang membuat kehidupan Bapak Luther ini berubah. Ketika dalam perjalanan pulang dari Mansfeld ke Erfurt, tiba-tiba turun hujan lebat yang disertai dengan guntur dan kilat yang hebat. Bapak Luther sangat ketakutan. Bapak Luther merebahkan dirinya ke tanah sambil memohon keselamatan dari bahaya kilat. Di tengah kondisi seperti itu, Bapak Luther berdoa kepada Santa Ana, yaitu orang yang kudus dan dipercaya sebagai pelindung. Santa Ana yang baik, tolonglah aku. Aku mau menjadi biarawan. Jadi Bapak Luther berdoa dan berjanji untuk menjadi biarawan jika ia selamat. Ternyata Bapak Luther selamat, dan untuk memenuhi janjinya, akhirnya ia masuk ke biara. Di biara, Bapak Luther membaca Alkitab dengan sangat rajin dan teliti. Selama di biara, Bapak Luther mulai berpikir ulang nih tentang bagaimana ya Allah yang berbelas kasih kepada orang yang berdosa. Allah itu adil, namun juga Allah itu kasih. Jadi Bapak Luther berdoa kembali, memohon agar dapat mengetahui kebenaran dari firman Allah. Suatu saat, Roh Kudus bekerja menolong Bapak Luther menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Ia menemukan pengertian yang baru tentang perkataan-perkataan Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17. Di dalam ayat ini, Bapak Luther mengartikan bahwa oleh anugerah Allah, manusia dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Inilah awal pertobatan yang sesungguhnya pada Bapak Luther. Menarik bukan adik-adik? Pengalaman Bapak Luther ini dalam mencari kebenaran tentang keselamatan ternyata dapat ditemukan dengan membaca Alkitab. Pada saat membaca Alkitab, Roh Kudus ikut bekerja menolong kita agar dapat mengerti dan memahami isinya. Tentu saja, isi Alkitab juga harus dilakukan. Roh Kudus dapat memakai papa, mama, guru sekolah minggu, juga semua orang untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Adik-adik bisa berdoa memohon pimpinan Roh Kudus ketika membaca Alkitab. Sama seperti Bapak Martin Luther ini yang selalu rajin membaca Alkitab. Contoh yang dapat adik-adik ketahui ketika membaca Alkitab itu adalah Tuhan membenci kebohongan. Lalu ada yang lain. Ketika kita membaca di Efesus 6 ayat 1, berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dari ayat ini, Roh Kudus menolong mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan untuk taat kepada orang tua. Firman Tuhan menjadi penolong dan pedoman bagi orang percaya untuk mengetahui keinginan Tuhan supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus juga akan bekerja supaya kita dapat mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Setelah mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk memahami isi Alkitab. Bapak Martin Luther bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini juga merupakan salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Mari kita meminta kepada Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kakak ulangi lagi, Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat hafalan hari ini mudah bukan adik-adik? Kita juga sering loh mendengarkan ayat hafalan ini dari nyanyian. Adik-adik ingat nggak? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus telah memberi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu membantu kami saat membaca Alkitab dan melakukan firman-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Buat adik-adik bisa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop seperti ini, atau adik-adik bisa minta tolong ya ke mama papa adik-adik atau saudara adik-adik yang lebih tua untuk mentransfer persembahan adik-adik via QR code di sini. Oke adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahanmu. Oke Katina. Tepuk tangan ya adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, karena sudah memuji Tuhan dengan lagu persembahan, waktunya kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Ayo adik-adik dilipat tangannya dan tutup matanya. Kakak pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami berkat yang melimpah melalui orang tua kami. Ya Tuhan, semoga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mengakui iman percaya kita ya. Adik-adik, ayo berdiri, sikapnya yang baik ya untuk menyatakan iman percaya kita ini. Ayo Katina.
dalamnya. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Puji Tuhan ya adik-adik. Sekarang waktunya adik-adik bisa melanjutkan aktivitas adik-adik di hari Minggu dan juga minggu selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ulangin lagi adik-adik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya.